Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class. Halo, kita ketemu lagi. Mari kita lanjutkan ke unit selanjutnya. Pada hari minggu yang lalu kita belajar tentang bagaimana mengungkapkan harapan, doa, dan juga memberikan ucapan selamat. How to wish and saying congratulations. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana menyatakan maksud, showing intention, juga bagaimana menanyakan tentang maksud dan tujuan, asking for intention, and juga belajar tentang how to agree or disagree on someone's opinion. Bagaimana kita setuju atau tidak setuju pada pendapat seseorang. Oke. Anak-anak semua, saya harap kalian semua dalam kondisi yang sehat, bugar, dan tetap bahagia. Oke, mari kita mulai unit 2. Anak-anak, perhatikan beberapa PowerPoint yang akan Ibu tayangkan berikut ini. Baik, anak-anak, kita ke unit 2. Unit 2 adalah tentang bagaimana meminta dan memberi informasi terkait dengan maksud dan tujuan atau tindakan tertentu. Kemudian yang kedua, bagaimana Kak memberi persetujuan dan menolak. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai, saya bacakan dulu tujuannya. Yang pertama, anak-anak tahu unsur kebahasaan dari teks dialog atau percakapan yang memuat tentang ungkapan-ungkapan yang tadi Mem Septi sebutkan. Kemudian bisa menyebutkan struktur teksnya, unsur kebahasaan dari percakapan tersebut, ya. Kemudian anak-anak bisa menerapkan ungkapan-ungkapan tersebut dalam dialog yang anak-anak sampaikan atau yang anak-anak praktekkan. Kemudian anak-anak bisa menulis teks interaksi transaksional interpersonal pendek yang memuat ungkapan-ungkapan giving and asking for intention and giving and asking for agreement, atau seperti tadi menanyakan dan menyatakan maksud serta tujuan, dan juga memberi atau menolak terhadap satu pendapat. Anak-anak, semoga dengan anak-anak tahu tujuannya untuk apa, anak-anak akan lebih fokus lagi dalam pembelajaran. Baik, apa saja yang ada di unit ini? Yang pertama adalah menyatakan tujuan atau expressing agreement. Yang kedua, expressing disagreement. Yang ketiga, bagaimana menggunakan ungkapan what if atau dan atau what about. What if dan what about. Oke, kita lanjutkan anak-anak. Kemudian menyatakan persetujuan. Tentunya kalau kita sedang berbicara anak-anak dengan orang lain, kadang-kadang kita setuju, kadang-kadang juga kita tidak setuju. Nah, kalau kita tidak setuju, ungkapan apa saja yang harus kita ucapkan dalam bahasa Inggris? Kalau dalam bahasa Indonesia tentu saja anak-anak sudah tahu, misalnya ya saya setuju dengan pendapatmu, begitu ya, atau ya enggak lah, misalnya seperti itu. Nah, dalam bahasa Inggris setuju atau tidak setuju itu sebetulnya dalam bahasa singkatnya itu anak-anak jelas sudah hafal. Kalau setuju ya yes, ya tidak, oke, begitu kan ya. Kalau tidak setuju ya bilang saja apa, no.
Tapi mosok bicaranya mau hanya yes sama no, nggak kayak gitu kan. Nah, apalagi ungkapannya. Anda berikut ini, lihatlah tayangannya ya. Yaitu ada beberapa ungkapan. Jadi kita menggunakan ungkapan persetujuan untuk menyatakan persetujuan kita pada pendapat orang lain atau pada anjuran orang lain. Apa saja itu? Yang pertama adalah I agree with you. I agree with you. Kemudian kita juga punya that's for sure. That's for sure. I agree with you. Apa tadi ya maksudnya? Ya, saya setuju denganmu. That's for sure. Tentu, itu Indonesianya. Tentu, pasti. Kemudian kita juga punya I couldn't agree with you more. Maaf, I couldn't agree with you more. Or hanya I couldn't agree more. I couldn't agree more. Positif atau negatif ya itu maksudnya dalam bahasa Indonesia. Mem, ada notnya ya mesti negatif. Betulkah? I couldn't agree more malah artinya positif banget. Apa itu? Saya setuju sekali. I couldn't agree more artinya adalah saya setuju sekali. Kemudian kita juga bisa bilang absolutely. Absolutely. Apa artinya absolutely? Sama dengan that's for sure. Tentu. Kemudian ada that's exactly how I feel. That's exactly how I feel. Coba tirukan Mem Septi. That's exactly how I feel. Ya, that's exactly what I feel. Atau that's exactly how I feel. Maksudnya, tepat sekali seperti yang apa saya rasakan. Nah, itu beberapa ungkapan yang menyatakan setuju. Yuk kita mulai lagi. Apa tadi? I agree with you. That's for sure. Terus, I couldn't agree with you more. Terus we have absolutely. Kemudian ada lagi that's exactly how I feel. That's exactly how I feel. Nah, itu adalah beberapa ungkapan when you agree to someone's opinion. Kita lanjut bisa? Good. Now, yang berikutnya adalah an example of expression of agreement. Mem Septi bacakan ya dialognya. Kemudian anak-anak di rumah menirukan. Ya, keras-keras nggak apa-apa kan, belajar sendiri. Oke. This one, the dialogue between Salma and Adam. Bisa dibaca sekarang? Alright. This is Salma first. Only a few students read our world magazine now. Adam. That's true. I think they got bored with the content. Salma. We have to work harder for our world magazine. Adam. I agree with you, but what should we do? Salma. What if we do a world magazine competition this year? Adam. Salma. By doing so, we can get information about the students are interested in that moment. Yuk, tirukan Mem Septi, ulang sekali lagi. Only a few students read our world magazine now. Adam, that's true. I think
they got bored with the content. We have to work harder for our wall magazine. I agree with you. But what should we do? What if we do a wall magazine competition this year? By doing so, we can get information about what the students are interested in that moment. Oke, itu adalah contoh-contoh contoh-contoh dialog tentang penggunaan ungkapan setuju. Nah, sekarang yang tidak setuju. Ada beberapa ungkapan. Yang pertama, I don't think so. Saya pikir tidak seperti itu. Itu kalau Indonesianya. I'm afraid I disagree. I totally disagree. I'm afraid I disagree itu sebetulnya simpelnya. Kalau tadi I agree with you, sekarang I'm afraid I disagree. Di sana dalam bahasa Inggris itu kata I'm afraid bukan berarti saya takut, tapi maaf, sama dengan I'm sorry I disagree. Itu untuk supaya apa, Nana? Lebih sopan, tidak menolak mentah-mentah kasar ya. Nah, ini agak ini. I totally disagree. Saya sama sekali tidak setuju. I beg to differ. Maksudnya, maaf, tapi saya berbeda. Kemudian ada satu lagi nih, that's not always the case. That's not always the case. Maksudnya apa? That's not always the case means that ya nggak mesti seperti itu dong. Itu that's not always the case. Nggak pasti seperti itu. Nah, anak-anak, itulah ungkapan-ungkapan when we disagree to someone's opinion. Nah, kemudian ada ini contoh dialognya. Anak-anak baca ya, contoh dialog mengungkapkan ungkapan ketidaksetujuan. Atau dibaca dengan Mem Septi. Iya, nanti coba dibaca. Besok kita ulangi bareng-bareng ya. Ya, tapi singkat juga nggak apa-apa ya. Oke, this is the dialogue between Dina and Reno. What will be the theme for our wall magazine? What about going green? I think it's an interesting theme. It is interesting, but I believe many teams will take this theme. You're right. It is a very popular theme. What will be the theme for our wall magazine? Tirukan anak-anak? Good. What about going green? I think it's an interesting theme. It is interesting, but I believe many teams will take this theme. You're right. It is very popular theme. Anak-anak, kita juga bisa menggunakan what if and what about to offer suggestion. What if and what about artinya bagaimana kalau atau bagaimana jika. Itu kan memberikan apa? Anjuran. Ya. Jadi kalau kita memberikan pendapat kita bisa menggunakan kata what if atau what about. Apa saja itu ungkapannya? Yuk kita baca bareng. Yang pertama adalah what if we go to the cinema? Tirukan anak-anak. What if we go to the cinema? What if we eat in Padang restaurant? What if we eat in Padang restaurant? What about watching a movie at my home? What about watching a movie at my home? What about singing a rock song? What about singing a rock song? Nah, what if and
why the bad. Baik, anak-anak, itu adalah soal beberapa informasi tentang penggunaan ungkapan setuju dan tidak setuju. Ya, di sini ada beberapa Memseti cantumkan juga beberapa ungkapan yang beberapa latihan tentang ungkapan setuju atau tidak setuju. Nah, nanti anak-anak bisa mengerjakan latihan-latihan tersebut, tetapi yang utama adalah satu, perbanyak latihan apa anak-anak? Mengucapkan. Supaya apa? Supaya lidah kita nggak keluh, nggak kaku. Oke? Iya, siap belajar sendiri? Iya. Nanti untuk latihannya bisa dilihat di PowerPoint selanjutnya. Nah, tapi untuk kali ini Ibu cukupkan di sini dulu ya. Oke, nanti kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Jangan lupa dikerjakan latihan-latihannya. Nanti kalau ada pertanyaan, kita bisa ditanyakan ketika ketemu di Google Classroom. Oke anak-anak, thank you and I'll see you later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.